hanya membuka pers juga seluruh masyarakat yang nantinya artinya RU penyiaran juga akan membuka demokrasi reformasi kepemilikan TV dan radio akan dibatasi radio. Mas, kok yang diwawancara jaket ini kayak masih? Jaketnya lah? Oh, apa? Dari jepit doang. Balik hasrat reformasi penguasa. Apakah kau lupa tuntutannya? Negara kau ada. Apa guna angkatan 98 menuntut perubahan? Lahirlah oleh nurani mereka kini bercokol. Langgengkan transaksi korupsi, meninggalkan hakikat. Penguasa yang diciptakan malah berujung pelemahan. Bagi kebebasan pers, tapi juga lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran yang bukan milik konglomerat, serta konten kreator siapapun, apapun bajunya akan dengan mudah dikenakan pasal berita bohong di dalam RUU penyiaran. Saat ini kita sudah kedatangan satu konten kreator Poles sana sini sehingga menyenangkan. Dan mari kita teriakkan satu kata untuk RUU penjara ini. Lawan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Lah, menang. Ada niatan untuk membelenggu kebebasan pers. Artinya beberapa pasal yang itu cukup mengkhawatirkan bagi kebebasan pers. Salah satunya yang kita soroti itu sebenarnya masuknya KPI dalam hal sengketa pers. Selama ini kan kita tahu sengketa pers kan ditangani oleh Dewan Pers. Nah sekarang ini di RUU penyiaran yang baru itu kan ditangani oleh KPI dan itu berpotensi dilanjutkan ke ranah hukum atau disidangkan. Nah ini kan cukup membahayakan bagi kita ya teman-teman pers ya. Bagaimana seolah-olah ada kekhawatiran bahwa setiap produk jurnalistik kita itu membahayakan bagi oligarki dan mereka yang punya kepentingan dan bermasalah dengan hukum. Nah, padahal selama ini kan masalah pers dan lain-lain itu kan diselesaikan lewat Dewan Pers ya. Yang kedua benar yang apa yang disampaikan Mbak Nana, jurnalistik investigasi itu kan salah satu bentuk kerja nyata dari jurnalistik ya. Beberapa kasus banyak kok sebenarnya yang akhirnya berhasil diungkap karena investigasi dari jurnalistik. Mungkin yang beberapa tahun yang lalu pernah ada ya yang kasusnya Gayus Tambunan ya. Gayus Tambunan itu kan berawal dari teman-teman foto dari Kompas akhirnya bisa terungkap bahwa Gayus Tambunan berada di Bali. Nah itu kan akhirnya diproses oleh hukum. Nah itu kan berawal dari kerja dari jurnalistik dan itu membantu oleh pemerintah dan aparat hukum. Nah kenapa harus takut? Kenapa harus dibungkam gitu? Harus dihilangkan jurnalistik investigasi mungkin itu aja sih. Poster-poster juga bisa diletakkan di sekitar. Dan
organisasi jurnalis, kemudian ada konten kreator dan penggiat seni di Solo yang kami gerakan ini, aksi ini adalah untuk menolak rancangan undang-undang penyiaran versi Maret 2024 yang di dalamnya banyak sekali pasal-pasal problematik. Di antaranya salah satunya yang sangat menjadi concern dari teman-teman jurnalis ini adalah larangan penyiaran konten eksklusif jurnalisme investigatif. Karena mungkin ini bagi beberapa pihak memang ada ketakutan di dalamnya kalau ada sesuatu yang bisa terungkap dari situ, makanya kami concern menyuarakan itu. Kemudian untuk pasal-pasal yang lainnya, untuk insan penyiaran yang lain adalah bagaimana radio-radio komunitas, kemudian kepemilikan lembaga penyiaran itu nantinya nggak bisa dimiliki oleh peseorangan atau komunitas, tapi menjadi konglomerasi begitu. Kemudian ada pasal-pasal problematik yang lain yang biasanya ini menjadi isu yang sebenarnya tidak kelihatan kalau sekarang kita diam-diam saja gitu. Kalau misalnya kayak konten kreator yang nantinya isi siarannya itu juga diatur, bahkan konten-konten yang ada di YouTube itu nantinya akan diatur, dan KPI ini akan menjadi lembaga super body yang akan bikin teman-teman menyuarakan kebebasan berekspresinya itu menjadi terbungkam karena ada RUU penyiaran ini. Dan kalau patut menjadi yang disayangkan adalah RUU penyiaran ini disusun sangat terburu-buru. Kita tahu kita baru saja selesai menyelenggarakan pemilu 2024 dan sudah ada anggota terpilih, tapi ini disusun buru-buru. Dan seperti beberapa waktu lalu ketika ada Omnibus Law itu disusun sekali semalam, kebut semalam gitu langsung jadi, dan kami khawatirnya ini juga akan ada aksi yang serupa dilakukan oleh legislator kita, tiba-tiba RUU sudah jadi UU di depan mata gitu. Dan aksi ini harapannya paling tidak pasal-pasal problematik yang ada di RUU penyiaran itu bisa paling tidak dihilangkan atau kita tunda lah. Karena kita sudah ada anggota DPR yang baru gitu, ngapain buru-buru untuk mengebut pasal-pasal atau undang-undang yang sebenarnya itu tidak perlu gitu. Itu saja sih. Ada kelanjutan nggak? Gagal!